Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk pagi hari ini, edisi Rabu 26 Juli 2023. Seperti biasa setiap hari Rabu yang akan mengisi Mutiara Pagi, yaitu bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan mengkaji tentang contoh pembagian waris non litigasi. Wah, ini menarik sekali nih sepertinya ya. Jadi nanti mungkin pendengar bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Jangan lupa seperti biasa untuk Mutiara Pagi kita juga hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon. Silakan Anda juga bisa tentunya menyampaikan pertanyaan melalui YouTube channel RRI Cirebon dan juga melalui RRI Play Go. Untuk Anda yang sekarang ini sedang mendengarkan RRI Cirebon melalui RRI Play Go, kami ucapkan terima kasih dan di sana juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan untuk Mutiara Pagi. Oke, Ustadz. Tentu ini sangat menarik sekali tema kita di hari ini, contoh pembagian waris non litigasi. Nah, pastinya sangat penasaran sekali seperti apa sih contoh pembagian waris non litigasi ini. Pendengar juga pasti penasaran Ustadz. Silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya terlebih dahulu untuk Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semuanya mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa sehat walafiat, diberikan umur panjang sehingga dengan kudrat dan iradatnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui religi pagi atau Mutiara Pagi di RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat, dapatkan pertolongan pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di edisi hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 merupakan bagian ketiga dari pembagian secara non litigasi. Yang saya sampaikan kaitannya dengan contoh pembagian waris secara non litigasi. Ini adalah bukti contoh ketika saya mendapatkan amanah supaya membagi harta peninggalan dari keluarga.
Dan ini adalah merupakan suatu keharusan, artinya hitam di atas putih itu harus ada. Sebagai pegangan di saat suatu saat di kemudian ada orang yang menuntut ataupun tidak terima, ini adalah buktinya. Dan pembagian waris secara non litigasi ini secara kekeluargaan, semua ahli waris hadir semua, kemudian harus ada saksi, dan kemudian ada orang yang ngerti dalam bidang ilmu waris, siapa saja. Dan semuanya diberikan kesempatan untuk bertanya dan seterusnya, dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga tersebut. Jadi istilah saya itu tidak ada dusta di antara kita. Dan pembagian waris pun secara bening banyue kena iwake. Apa harapan dan tujuan itu supaya kena gitu loh. Semuanya disampaikan dan ada saksinya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berita acara ini ada keluarga tapi saya tidak sebut di mana dan siapa karena ini adalah sebagai privasi. Cuma saya sampaikan ini kaitan contoh saja. Dan inisial pun bukan inisial asli yang ada pada berita acara ini. Inisial ini sebut saja yang meninggal dunia itu adalah Pak Ahmad. Pak Ahmad ini menikah 2 kali. Menikah yang pertama kemudian meninggal dunia istrinya, punya anak 3. Kemudian nikah lagi dengan istri yang kedua. Kemudian Pak Ahmad ini meninggal dunia. Istri yang kedua ini punya anak lagi, 3 lagi gitu loh. Jadi yang dibicarakan adalah ketika meninggal dunianya Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad meninggal dunia itu ternyata punya istri 2. Yang pertama meninggal, yang kedua masih hidup sampai meninggalnya Pak Ahmad. Maka siapa ahli warisnya kan begitu. Ahli warisnya adalah istrinya yang sekarang. Yang kedua adalah ke-6 anak-anaknya. 3 dari istri yang pertama, 3 dari istri yang kedua. Kenapa sebabnya? Karena ke-6 anaknya ini merupakan anak kandung dari Pak Ahmad semua. Jadi kita fokusnya adalah Pak Ahmadnya sebagai ayahnya dari anak-anak. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tidak banyak sebetulnya sih. Hartanya hanya sebuah rumah yang didapat dengan istri yang kedua ternyata. Kalau istri yang pertama sudah dibagi, sudah dibereskan lah. Dan ini sudah lama meninggalnya Pak Ahmad di tahun 1993. Nah gitu. Mohon maaf, meninggal istri yang kedua itu. Istri yang pertama 1993. Nikah lagi dengan istri yang kedua 1995, betul ya. Pak Ahmad meninggalnya pada tahun 2022 yang lalu gitu loh. Kemudian istri yang pertama ini maka dibagikanlah. Ditanya siapa saja ahli warisnya? Ahli warisnya adalah salah satunya atau 3-3-nya sebagai anak dari istri yang pertama itu yang dapat gitu loh. Maka hanya sebuah rumah, luasnya tidak banyak, hanya 115 meter persegi. Kemudian kesepakatan keluarga itu ada istrinya, ada anak, baik anak dari istri yang pertama dan anak dari istri yang kedua, dan termasuk istri yang sekarang. Kesepakatannya adalah hanya 200 juta. Harga ini adalah harga keluarga. Harga yang tidak boleh mahal, tidak boleh lebih. Artinya di saat ada salah satu ahli warisnya mau nyusukin, itu jauh lebih bagus. Kalau bisa jangan dijual, saya sampaikan demikian. Karena ada istri dan ada 6 anak, maka otomatis saudara-saudara kandungnya tidak dapat. Karena sebabnya apa? Karena anaknya ada anak laki. Jadi nikah dengan istri yang pertama itu anak dengannya ada 3, yang lakinya 1, perempuannya 2. Kemudian nikah dengan istri yang sekarang itu adalah anaknya 3 juga. Kebalikannya sama, anak lakinya 1, anak perempuannya 2. Berarti 6 anak itu berarti 2 anak laki-laki, kemudian 4 anak perempuan. Nah, karena harta berupa rumah ini hasil dari nikah dengan istri yang kedua dihargai 200 juta, maka sebelum dibagi waris harus dibagi 2 dulu. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 32,
Lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasaban. Bagi seorang laki-laki atau suami mendapat hak apa yang dia usahakan, dan bagi seorang suami istri atau perempuan mendapat bagian apa yang dia usahakan. Jadi ini sebagai kesetaraan gendernya antara suami istri, susah senang bersama. Sehingga hasil yang didapatkan selama menikah itu namanya harta bersama, nilainya 200 juta, sebelum diwaris dibagi 2 dulu. 100 juta untuk suami Pak Ahmad tadi, 100 juta untuk istrinya, sebut saja sebagai Fatimahnya lah. Nah, yang dibagi hanya miliknya suami yang meninggalnya 2022 tadi, senilai 100 juta. Kemudian siapa ahli warisnya? Tentunya istrinya dong, karena istri yang paling pertama dan utama, yang paling terdekat 24 jam bersama suami itu. Kemudian ke-6 anak-anaknya, baik dari anak istri pertama maupun dengan anak istri yang kedua, karena semuanya adalah anak kandung dari Pak Ahmad tersebut. Suami meninggal dunia, punya anak, maka istri dapat 1/8 sebagaimana surat An-Nisa ayat 12. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Dapat 1/8. Jika kamu punya anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 180, janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian. Jadi lengkap. Al-Quran juga ada, kompilasi hukum Islam sebagai pengejawantahan dari ambil Al-Quran juga ada pada 108 pasalnya. Kemudian ke-6 anak-anak baik dari istri pertama maupun istri kedua itu sisa. Sisanya diambil 1/8 berarti 7/8. Nah, nanti berlaku 2/1 sebagaimana surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlul hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 176, anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian kalau anaknya perempuan semua. Dan apabila ada anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Jadi jelas, kompilasi hukum Islam mengambil rujukannya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah jelas pembagian, kemudian di breakdown di bawahnya. Maka ke-6 anak-anaknya itu dari 100 juta itu mendapat 87.500.000. Caranya 100 juta untuk istri dulu ya. Istri mendapat 1/8-nya, caranya 100 juta dibagi 8 sama dengan 12.500.000 dikali 1 sama 12.500.000. Kemudian ke-6 anak-anaknya itu sisa awalnya, sisa setelah diambil 1/8 berarti 7/8. 7/8 dari 100 juta, caranya 100 juta dibagi 8 sama dengan 12.500.000 dikali 7 sama dengan 87.500.000. Di jumlah total sama, jumlahnya 100 juta. Ketika sudah jelas pembagiannya, kemudian ke-6 anak-anaknya tadi berapa mendapatkan dari jumlah total 87.500.000 itu. Karena ada anak lakinya 2, ada anak perempuannya 4, berarti masing-masing kalau anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 dan kompilasi hukum Islam pasal 176 tadi. Maka bagian anak laki-laki adalah 2/9. Dari mana angka 9? Karena ada anak laki 2, masing-masing kan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian anak perempuannya kan ada berapa tadi? Anak perempuannya ada 4 ya. Mohon maaf, anak laki-lakinya ada 3. Sorry. Anak laki-lakinya ada 3, perempuannya 3.
Berarti anak laki-laki masing-masing 2 kali 3 sama dengan 6, anak perempuannya 3, benar. Anak perempuannya 3 masing-masing 1, berarti kan 6 tambah 3 sama dengan 9. Maka anak laki-laki dapat 2/9, anak perempuan mendapat 1/9 dari 87.500.000. Caranya 87.500.000 dibagi 9 sama dengan 9.722.222,2 dikali 2 untuk anak laki-laki sama dengan 19.444.444,4 rupiah. Sedangkan untuk anak perempuan caranya 87.500.000 dibagi 9 sama dengan 19.722.222,2 dikali 1 tetap mendapatkan 9.722.222,2. Di jumlah total semua pasti tidak ada kurang, tidak ada lebih. Jumlah total adalah 87.500.000 rupiah. Itulah diantara cara pembagiannya. Kemudian kesimpulan seperti apa? Kesimpulannya si istri yang sekarang dan harta itu didapat dengan istri sekarang juga ada 2 hak. Hak pertama separuh harta dari harta bersama yang nilainya 200 tadi dibagi 2, maka istri harta bersamanya dapat 100 juta plus mendapat 1/8 dari harta milik suaminya 100 juta tadi, berarti 12.500.000. Berarti jumlah total si istri itu mendapat 112.500.000 rupiah. Sedangkan anak-anak tadi, baik anak dengan istri pertama maupun anak dengan istri yang kedua tadi, sama mendapatkan hak karena hubungannya dengan ayah kandungnya. Maka anak laki-laki tadi mendapat 2/9-nya tadi adalah 19.444.444,4. Sedangkan anak perempuannya dari istri, baik dari istri pertama maupun dengan istri yang kedua sebagai anak kandung dari Pak Ahmad tadi, mendapat 1/9-nya, yakni mendapat 9.722.222,2 rupiah. Dan dipertegas setelah ada pembagian waris kemudian itu di penutup atau kesimpulannya itu saya berikan bahwa harus menjaga kekeluargaan antara anak dengan istri pertama maupun dengan anak dari istri yang kedua, saling silaturahim tetap sambung ini, dan alhamdulillah semuanya ditanggapi dengan baik. Kemudian semuanya menerima apa yang telah dibagi tersebut. Kemudian bila ada hal yang berkhianat dan seterusnya di kemudian hari ditanggung masing-masing yang berkhianat tersebut. Dan diharapkan orang yang meninggal dunia Pak Ahmad tadi di alam barzah tenang. Karena bagaimanapun ketika harta-harta yang didapat setelah dibagi itu senang dan tenang di alam barzah itu. Itu harapan tujuannya orang yang meninggal dunia. Alhamdulillah ketika membagi waris dari kakak, adik dan seterusnya termasuk istrinya ataupun ibunya anak-anak tadi itu rangkulan dan sentuh. Itu yang diharapkan. Jangan sampai ketika membagi tidak seberapa nilainya malah menjadi malapetaka dalam keluarga itu ya jangan dan tidak diharapkan. Karena sedikit ataupun banyak harta ketika meninggal apa kita bawa. Nah itulah yang kita harus calling down dan seterusnya. Demikian mungkin Mas Iskandar Zulkarnain tentang mengenai contoh pembagian secara non litigasi yang bisa atau biasa saya lakukan ketika ada amanah. Contohnya seperti ini. Oke. Ya, nggak di Zoom ya, nggak usah ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Silakan. Baik. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar tentang contoh pembagian waris non litigasi. Kalau non litigasi ini kan proses penyelesaian ya secara kekeluargaan atau bisa seperti contohnya melalui mediasi seperti itu ya Ustaz ya. Oke, kita langsung saja membuka line telepon untuk Anda bisa bergabung melalui telepon kami di 0231849329. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum RRI Cirebon.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain dan Bung Rohman ya. Terima Betul. kasih. Ya. Silakan Bunda Indra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ustadz Kiai Nasuha Fakih, Bareskrim Polres Ciko. Polres Cirebon Kota. Asik nih. Alhamdulillah. Iya. Begini Pak Ustadz, kalau barusan diberikan contoh tentang bagaimana pembagian waris litigasi jadinya gitu. Ya. Nah, kalau untuk contoh tentunya banyak dan mungkin hanya berlaku untuk orang yang bersangkutan ya, tidak untuk orang lain. Nah, mungkin kami ingin penjelasan bagaimana supaya misal yang non litigasi itu bisa diakui secara hukum. Jadi ada litigasinya, caranya bagaimana, apa yang harus ditempuh supaya kami tahu. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih pula Bung Izai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra, terima kasih sudah bergabung melalui telepon di 02318493259. Untuk penelpon berikutnya, silakan di 02318493259. Sekali lagi pagi hari ini pendengar, kita sedang mengkaji tentang contoh pembagian waris non litigasi ya. Jadi silakan bagi Anda yang akan bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, langsung saja kirimkan pertanyaannya ke 081-324-951-935. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isai. Ya, Pak Maman. Pak Maman, alhamdulillah. Iya. Suara saya. Silahkan Pak Maman. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Iya, ini menarik Pak Kiai, pemaparan tentang bagi waris non litigasi itu. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa pembagian waris itu dibagi rata. Kemudian Pak Ustadz juga menyarankan untuk dikaji ulang, untuk diulangi lagi pembagiannya itu. Nah, ternyata setelah disampaikan saran berdasarkan kompilasi ini, semua anak-anak tidak terima karena hartanya sudah habis dan orang tuanya sudah tidak ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada lagi ini kasus bahwa ahli waris yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, anaknya perempuan 1, laki-laki 2, itu disampaikan dengan cara kompilasi, dengan cara baik berdasarkan aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya apa yang disampaikan kepada anak-anak itu tidak haki, tidak dimiliki oleh anak-anaknya, namun masih digarap, masih dimiliki atau diakui oleh orang tua, oleh ibunya, oleh orang tuanya karena masih ada. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi yang kedua ini sudah disampaikan berdasarkan ahli waris yang baik dan benar, tapi orang yang mewariskan itu masih menghaki, masih memiliki sampai dia menyatakan meninggal. Jadi belum bisa dimiliki oleh anak-anaknya. Ini bagaimana pernyataan kira-kira Pak Ustadz? Itu jawaban kali Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Langsung Ustadz menjawab pertanyaan dua penanya. Silakan. Ya. Jadi Bunda Indra, saya sampaikan bahwa pembagian waris ada dua, sebagaimana minggu kemarin saya sampaikan pula. Ada secara litigasi,
yaitu melalui pengadilan agama bagi umat Islam dan bagi non muslimnya di pengadilan negeri. Itu jelas sekali kekuatan hukumnya kuat. Dan pembagian waris di pengadilan ada dua. Ada hanya sebagai penetapan, mohon kepada pengadilan untuk dibagi, atau ada unsur sengketa terlebih dahulu. Ada penggugat dan ada yang tergugat, itu loh. Kalau sebagai non litigasi itu secara kekeluargaan, tidak ada penggugat dan tidak ada tergugat, tapi secara keluargaan, duduk bareng, duduk bersama antara satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk mempererat persaudaraan, mempererat keluarga. Jangan sampai ribut, toh harta waris tidak seberapa kok itu. Nah, itulah dengan cara non litigasi. Dan kekuatan hukumnya pembagian waris secara non litigasi itu sepanjang ahli waris semuanya datang, hadir dan menandatangani dari berita acara tadi, itu no problem, sudah menjadi kuat. Ditambah lagi ada materai dan ada saksi. Nah, sepanjang ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya menerima dan menandatangani, itu kuat di mata hukum. Dalam artian ketika balik nama di notaris juga menanyakan apa sih bagiannya, siapa sih yang haknya, kan gitu. Jadi ketika masalah harta didapatkan setelah orang tua meninggal dunia, pasti ada dua balik namanya. Balik namanya dari orang tua kepada ahli waris. Kemudian setelah mendapatkan ahli waris itu kemudian entah dijual ataupun disusuki, dipindah tangankan kepada orang yang menyusuki tadi atau dijual orang yang membeli tadi. Jadi ketika membagi waris ataupun dibalik nama itu, maka notaris itu pasti menanyakan siapa ahli warisnya, berapa hak-hak masing-masing dari ahli waris itu. Jadi secara sah di pengadilan maupun di non litigasi, insya Allah sama-sama sah. Cuma bedanya kalau di pengadilan itu sesuai dengan persyaratan, ayatnya dengan hitam di atas putih, termasuk identitas itu anak dengan orang tua yang meninggal apa, mana dasar hukum kaitnya dengan surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Nah, kalau seandainya ada istri yang kedua sebagaimana saya sampaikan tadi, mana bukti surat nikahnya itu loh. Jadi lengkap di pengadilan agama. Juga sama di non litigasi harus jelas. Kalau tidak ada akte nikah, minimal ada saksi bahwa si A dengan si B itu menikah sah secara syar'i. Namun lemah di mata hukum karena tidak punya akte nikahnya, gitu aja bedanya itu. Nah, itu diantaranya. Jadi kesahan itu manakala kalau non litigasi itu antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain itu menerima. Dan bukti terimanya dari berita acara pun dari halaman pertama, halaman kedua, ada paraf dari masing-masing ahli waris. Dan inilah sebagai ikatan, sebagai bukti standar ketika di kemudian hari ada yang tidak terima atau menggugat, inilah buktinya sudah selesai, kan gitulah. Nah di situ ya. Kemudian kaitannya dengan Pak Maman ketika sudah membagi secara rata anak laki dan anak perempuan, kemudian ditanya bagaimana, kemudian saya sampaikan kemarin itu ya kalau bisa rekonstruksi ulang, walaupun nilainya sudah habis semua, kalau sudah lama sih. Tapi dengan cara itulah mudah-mudahan kesalahan kita dulu dibagi rata itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah menyadari intinya. Orang berbuat dosa ataupun berbuat maksiat apapun selain waris pun ketika menyadari atas kesalahannya, insya Allah Allah akan mengampuni. Walaupun nilainya sudah habis, kan gitu loh. Yeah. Dengan cara apa? Kalau anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 kan. Ketika anak laki dapat 2 walaupun dapat sama dulunya, seakan-akan yang dapat 2 itu sebagiannya memberikan kepada anak perempuannya atau adik kakaknya yang perempuan. Walaupun hartanya tidak ada. Menyadari semuanya itulah mudah-mudahan Allah mengampuni dari kesalahan dibagi rata tadi, gitu loh. Kemudian kaitannya dengan persoalan sudah dibagi, orang tuanya masih hidup, dan itulah yang sebenarnya. Jangan nunggu orang tua meninggal berikutnya. Walaupun aset rumah itu masih ditempati oleh orang tuanya. Karena dibagi secara syar'i, ibunya itu dapat banyak daripada anak-anak. Beda ketika tidak dibagi waris.
ketika dibagi waris ibaratnya orang tua bilangnya saya ikut sama anak, itu salah. Sebabnya bagaimanapun juga orang tua atau sebagai ibunya yang masih hidup itu dapat 2 hak kan tadi. Dapat separuh harta dari harta bersama dan dapat 1/8 dari harta milik suaminya yang meninggal dunia. Dan hitam di atas putihnya, inilah sebagai bukti suatu saat orang tuanya meninggal dunia berikutnya tinggal dibagi hak miliknya orang tua yang masih hidup kemudian meninggal dunia berikutnya. Dan utamanya ketika membagi waris, orang yang meninggal dunia itu walaupun masih ada istrinya, di alam barzakh suaminya akan tenang. Bukti ketenangannya biasanya itu keluarga ahli warisnya tidak memimpikan yang meninggal dunia tadi. Nah, itulah harapannya. Jadi misi pembagian waris itu yang pertama, orang yang meninggal dunia di alam barzakh tenang. Kakak adiknya yang masih hidup itu sudah membagi jelas porsi bagian-bagian itu, insya Allah tidak akan membuat, dan itu nyata itu loh. Tidak ada sukudzon, tidak sakwa sangsa, dan tidak ada yang lainnya. Seperti yang kemarin juga yang sudah saya bagi ini, anak-anaknya dari istri yang pertama kan itu kalau tidak dibagikan, tidak dibagi waris kan masih ada tanda tanya gitu loh. Sementara aset itu dihuni oleh ibu dari istri yang kedua tadi. Tapi setelah pembagian waris, oh ternyata saya dapat sekian. Ternyata dengan anak-anak dengan istri yang kedua pun sama haknya kan gitu. Yang membedakan antara laki dan perempuan saja. Itu menerima akhirnya karena sudah jelas berapa haknya dari anak dari istri yang pertama dan anak dari istri yang kedua. Hitam di atas putih lah sebagai contoh yang saya sampaikan ini sebagai standar, sebagai pegangan di saat di kemudian hari ada yang masalah, inilah buktinya kamu sudah menandatangani kan gitu. Jadi ketika orang tua masih hidup dia tetap di situ. Jangan sampai diusir. Toh yang paling banyak siapa sih? Yang paling banyak haknya adalah ibunya ataupun istri dari ayah yang meninggal, dari suami yang meninggal dunia. Jadi demikian. Jadi jangan sampai ketika sudah bagi waris diusirlah, jangan. Karena yang paling banyak adalah ibu dapatnya kan gitu. Orang tua ya. Orang tua. Syukur orang tua menyusuki. Memberikan hak-haknya dari yang anak-anak yang tadi yang tidak menempati rumah itu gitu loh. Kalau tidak ya sabar. Karena yang namanya pembagian waris bukan hutang piutang. Kan banyak. Kenapa sih nggak dapat, nggak dibagi-bagi? Yang penting sudah dibagi secara hitam di atas putih. Adapun teknis pemberiannya itu di saat ada uang. Karena pembagian waris setelah haknya dia dapat bukan menjadi hutang piutang. Ya gitu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra dan juga Pak Maman yang sudah bergabung melalui telepon di 0231849329 ya. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 26 Juli 2023 pendengar, dan silakan untuk Anda yang akan bergabung ingin berpartisipasi ya dalam Mutiara Pagi kali ini, Anda langsung saja telepon ke 0231849329 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Jadi non litigasi ini jadi bisa dibilang mediasi ataupun juga kekeluargaan ya Ustaz ya. Jadi biasanya kan kalau pembagian waris pasti ada sajalah yang tidak sesuai. Maksudnya ada saja yang tidak cocok gitu Ustaz. Iya. Jadi keinginannya ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Maman tadi. Iya. Kebanyakan itu kalau pas pembagian harta waris itu karena mungkin merasa tidak enak dengan saudara, mungkin kan Ustadz kakak adik, akhirnya ya sudahlah dibagi rata saja walaupun laki-laki harusnya mendapatkan satu, harusnya mendapatkan dua, iya. Perempuan harusnya mendapatkan satu. Tapi karena memang merasa saudara istilahnya kakak adik ngerasa tidak enak, ya sudah nih kita bagi rata saja, bukan bagi rata. Oh iya bagi rata ya Ustadz ya. Iya bagi rata tadi. Bagi rata saja. Nah itu kadang begitu Ustadz. Iya. Tapi sebaliknya ada juga yang ternyata
tidak mau gitu kan. Ada juga yang tidak mau. Ya secara tidak mau harus sebaliknya lah, pokoknya intinya seperti itu. Nah, inilah yang jadi permasalahan mungkin ya Ustadz ya. Dan memang seharusnya kalau menurut agama Islam ini pembagian waris ini ya 2:1. Ya. Jadi laki-laki 2, perempuan 1 gitu kan Ustadz ya. Oke. Baik. Masih kami hadirkan pendengar Mutiara Pagi untuk Anda. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bisa langsung saja telepon di 02318493 259. Pagi hari ini mungkin ada yang kebingungan ingin membagi waris, harta waris. Nah, Anda kebingungan. Silakan Anda bisa bergabung sekarang di RRI Cirebon ya, bertanya langsung kepada Ustadz Nasuha. Dan kebetulan hari ini dan setiap hari Rabu itu Anda bisa bertanya mengenai pembagian harta waris ya bersama Ustadz Nasuha. Maka dari itu silakan, daripada Anda bingung, daripada Anda tentunya susah harus bagaimana, harus kemana, atau barangkali terkadang ada yang emosi juga kan, pasti begitu Ustaz. Pasti. Sensitif sekali masalah harta waris ini Ustaz. Jadi harus betul-betul ada yang bisa tentunya menjelaskan lah ya, seperti apa sih cara pembagian harta waris ini yang benar ini ya. Oke, sudah ada penelpon Ustaz, kita terima dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ijai. Ya, Pak De Rubin di Tanjung Brebes. Silakan Pak De. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melalui menyimak 2 pertanyaan tadi, lalu kita timbul pertanyaan juga. Ya. Jalan tengah. Ya ini sih memang untuk gampangannya seperti juga saya memperhatikan apa yang diucapkan Ustadz setiap hari Rabu itu. Jadi memang jalan tengahnya nanti, tapi yang pertama yaitu hukum dahulu dilaksanakan, sudah hukum dilaksanakan, baru mulai berikutnya adalah ada yang ingin dibagi rata, ya nanti dihitung saja perhitungan tambahnya berapa, atau ada yang dia tidak mau menerima sama sekali. Lah tadi juga yang tidak menerima tadi karena si bungsu nasinya baik, dia tidak mau terima, umumnya diberikan kepada orang lain secara merata juga. Lah cara ini atau penyelesaian ini apakah sebelumnya dikemukakan dahulu, apa jalan dahulu baru dikatakan demikian? Dari langkah-langkahnya seperti yang kita dengar setiap hari Rabu ini, langkah-langkah ini apakah teori ini dikatakan lebih dahulu kepada seluruh keluarga atau sesudahnya baru dikatakan? Ini bagaimana sebaiknya? Barangkali begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Ustaz. Silakan. Terima kasih Pak De Rubin kaitannya dengan masalah pembagian waris secara notifikasi terutama semuanya sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan mendapatkan hak yang jelas tadi. Setelah itu kami mempersilahkan kepada anak laki-laki terutama yang dapat banyak itu kesempatan, apakah anak laki-laki memberikan hibah sebagiannya untuk adiknya yang perempuan atau tidak, itu loh. Karena anak, walaupun ada anak 3 ya, anak laki-lakinya tentunya kan hatinya beda-beda. Ada yang memberi, ada yang nggak mau dan seterusnya kan gitu. Betul. Tapi kalau dengan cara dipaksakan dibagi rata saja, ini ada ganjalan dari anak laki-laki yang tidak terima. Mau ngomong juga nggak enak gitu loh. Jadi akhirnya keterpaksaan, akhirnya kan gitu. Jadi diberikan kesempatan kepada anak laki-laki barangkali mau ingin memberikan haknya untuk yang perempuan tadi gitu loh. Tidak langsung begitu dibagi rata, ya udah ya kembalikan lagi ya, dibagi rata lah. Ini tidak boleh gitu loh. Justru yang paling berat itu adalah orang yang membagi sebetulnya, sebagai hakimnya lah ibaratnya, sebagai mediasinya lah gitu loh. Nah, jangan berikan kesempatan dibagi rata, tetapi ada kesempatan bagi yang ingin mendapatkan pahala tambahan kalau saya ibaratnya. Jadi gini, kalau anak laki-laki mendapat 2 kemudian diterima,
kemudian haknya itu diberikan sebagian untuk adiknya yang perempuan. Itu jauh lebih baik. Ketika mendapatkan dari hibah dari anak atau kakak adiknya yang laki-laki itu senang menerimanya, kan gitu. Betul. Dan yang memberi pun dengan ikhlas memberikan, tidak ada keterpaksaan. Tidak ada ganjalan apa. Tidak ada ganjalan. Itu yang paling utama, kan gitu. Iya. Ketika anak laki-laki yang lainnya tidak memberikan, itu tidak berdosa gitu loh. Tapi dia ya tidak dapat pahala tambahan, cuma itu saja gitu loh. Jadi anak laki 3 tadi ya, yang satunya memberikan, yang satunya tidak memberikan, itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang paling utama mendapatkan pahala ketika sesuai dengan syar'i. Sesuai dengan syar'i. Karena 2:1 itu bukan kata saya, tapi kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi itu loh. Dan namanya harta, khawatir gelap mata itu yang dimasakan gitu. Masalah harta akhirnya gelap mata. Itu jangan sampai demikian, kan gitu. Jadi banyak di antara pun, mohon maaf ya, kejadian di masyarakat itu udah dibagi sesuai dengan hadis ya, sudah Al-Qur'an ya, kemudian dikembalikan lagi gitu loh. Di pure lagi udah dibagi rata saja, atau tadi sudah dibagi, itu namanya khela itu loh. Khela itu artinya seakan-akan sudah bagi secara syar'i kemudian dikembalikan semua. Tapi kalau bisa mah diberikan kesempatan kepada anak laki-laki memberi hibah atau tidak kepada anak ataupun kakak adiknya yang perempuan itu. Sehingga kalau demikian dapat 2 keuntungan besar, kalau saya sampaikan. Dapat pahala sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, dapat pahala tambahan sesuai dengan idkholus surur. Yang laki-laki memberikan kesenangan kepada perempuan, perempuan menerimanya dengan senang hati dan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga adalah hartanya barokah. Tetapi kalau dibagi rata, mohon maaf, ini khawatir tidak barokah. Sebabnya apa? Ada ganjalan gitu loh. Ada ketidakikhlasan, seakan-akan terpaksa dibagi rata itu. Yang anak laki-laki yang tidak menerima. Baik. Kalau anak laki-laki menerima tidak ada masalah, tapi kan 3 anak kan yang laki-laki tidak semua sama hatinya. Oke. Ya, itu yang dimaksud demikian. Baik. Tapi kalau secara agama kemudian diberikan kesempatan yang memberikan hibah itu tidak ada masalah, dan tidak memberikan tidak mendapatkan dosa juga. Baik. Ya demikian. Ya, Ustadz, sayang sekali waktu kita tidak memungkinkan untuk terus melanjutkan Mutiara Pagi ini. Baik, mungkin langsung ditutup saja Ustadz, silakan. Ya. Para pendengar setia dimanapun berada, jadi ayo kita bersama-sama, kita calling down, kita menerima dan kita memahami bahwa harta itu untuk apa sih, dan untuk apa dibagi, apa dibawa ke alam kubur, kan enggak. Maka kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu yang diharapkan. Di dunia kita selamat, kakak adiknya akur, dan di akhirat pun selamat karena tidak bermaksiat kepada Allah dan menuruti perintah Allah surat An-Nisa 11-12 dan An-Nisa 13 dan 14. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Amin. Dan kita menjalankan apa yang Allah sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.